welcome back to my channel. Jadi ini kali pertama aku bikin video Get Ready With Me sambilan kita bahas kasus yang lagi viral di Indonesia. Kasus KDRT. Ini peralatan makeup aku udah siapin dalam mini bag kayak gini. Terus aku juga udah nyiapin kuas-kuasnya. Sebenarnya aku nggak mau bahas, tapi karena ini kasus KDRT, jadi aku kayak geram banget sama kasus ini. Aku mau semprot muka aku dulu pakai setting spray ya. Di sini aku nggak mau nyebutin nama mereka, jadi aku pakai inisial mereka aja ya. Jadi yang ceweknya L, yang cowoknya R. Jadi awal aku tahu kasus mereka itu aku sumpah terkejut banget guys. Jadi pasti R ini ditetapkan sama polisi sebagai tersangka kasus KDRT terhadap si L dan resmi ditahan. Ini bener-bener bikin aku itu kayak wow gitu ya. Jadi kayak pasangan yang selama ini sangat-sangat romantis lah ya, tiba-tiba kayak gini. Itu mengecewakan banget sih sebenarnya. Jadi kronologisnya itu kayak kalian tahu ya, bermula ketika si L ini tuh tahu kalau si R ini selingkuh gitu. Terus si L ini minta dipulangkan gitu ke rumah orang tuanya. Tapi si R ini pas denger si L itu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya itu, si R ini justru emosi, marah-marah. Terus kan kayak itulah terjadilah kekerasan terhadap si L. Jadi kayak si L ini tuh didorong ya ke lantai sampai terjatuh katanya, terus diseret gitu dan dibanting gitu ke atas kasur sampai kemudian si R ini mencekik leher si L. Jadi membingungkan sih ceritanya ini. Soalnya yang selingkuh itu kan si R. Kok dia pula yang marah-marah emosi ya sampai melakukan kekerasan terhadap si L. Kan lucu gitu ya. Jadi kejadiannya itu guys, katanya itu terjadi 2 kali dalam semalam. Yang pertama itu kejadiannya itu sekitaran mau jam-jam 2 gitu. Kayak jam-jam 1 lewat tapi mau jam 2 gitu. Bisa bayangkan gak sih, kita tuh jam segitu tuh lagi tidur. Kayak bayangkan orang yang kayak si L ini kayak lagi hoyong, ngantuk, tiba-tiba dibanting, diseret kayak gitu guys. Aku nggak bisa bayangin sih. Pas paginya tuh si L ini dia minta pamit lagi mau pulang ke rumah orang tuanya kan. Nah di situ si R marah-marah lagi, dia emosi lagi sampai melakukan kekerasan yang terjadi seperti yang terjadi sebelumnya gitu ke si L. Kebalik-balik pula nanti aku namanya. Jadi di sini katanya sampai dibanting di kamar mandi guys. Itu sih kayak sorry ada suara kucing pula. Bentar ya, aku fokus dulu ya. Ini aku nutupin bekas-bekas jerawat aku sama jerawat yang baru tumbuh. Dan katanya kan si R ini terancam hukuman 5 tahun penjara guys, gara-gara melakukan kekerasan terhadap si L. Dan dengar-dengar juga ini tuh bukan pertama kalinya si R melakukan kekerasan ya terhadap si L. Katanya udah pernah terjadi juga sebelumnya, yang katanya tuh si L itu pernah mau dilempar pakai bola biliar katanya sama si R, tapi nggak kena. Ini kalau kayak gini kejadiannya ya, kalau terjadi sama aku tuh bakalan penjarain si R ini ya. Aku nggak mau mikir lain, aku nggak mau mikir lagi, pokoknya aku mau penjarain dia. Masalah anak nanti aku bakalan pikirin lagi. Yang pada intinya adalah aku mau memenjarakan si R kalau misalnya ini tuh kejadian sama aku guys, karena ini kan perselingkuhan ya. Oh my gosh, udah diselingkuhin terus dipukul lagi. Ini udah tertutupi. Nah, udah di muka aku.
Guys, ini aku mau pakai apa ya, tinted moisturizer aja ya. Aku di sini nggak mau pakai foundation. Jadi ini tuh kayak 11-12 sama foundation, tapi ini lebih ringan. Jadi aku bakalan semprot ini dulu juga. Ini sih trik aku ya. Jadi aku setiap mau pakai dia ini aku semprot dulu pakai setting spray gitu. Terus wait, aku juga aku juga bakalan semprot dia tuh di beauty blender aku ya. Ini biar makeupnya itu tahan. Oke, lanjut yang tadi guys, lanjut ceritanya guys ya. Jadi kayak ada kuasa hukum dari si R ini guys. Tiba-tiba dia kayak bilang kalau tuduhan KDRT itu berlebihan katanya. Terus kayak dia bilang kalau si R ini sempat nggak menghadirkan nggak menghadiri panggilan polisi itu karena gangguan psikologis katanya. Jadi kayak aku bingung, kok dia pula yang mengalami gangguan psikologis sedangkan yang kena hantam kan si L. Mestinya kan si L yang kena gangguan psikologis. Tapi ini bisa terjadi juga, tapi aku heran aja. Jadi kok dia bingung sih. Dan si L ini tapi tetap konsisten ya, awal dia tetap konsisten sama laporannya. Dan setelah diperiksa, jadi kan polisi ini menetapkan si R ini kan sebagai tersangka ya kan, terus ditahan gitu kan, terus ditampilin ke publik deh. Dan pas si R ini pakai baju oranye guys, jauh-jauh dari tanah suci, si L ini balik ke Indonesia guys. Jadi untuk mencabut laporan kasus KDRT-nya itu. Jadi si L ini kayaknya nggak rela ya si R ditahan. Di sini aku kecewa banget. Jadi pas si L ini cabut laporannya itu aku kecewa banget guys. Sama kayak kalian guys. Kecewa banget. Soalnya ini kasus KDRT loh, kasus kekerasan. Sumpah hancur hati aku guys. Jadi ini yang aku mau makeup tuh makeup simple aja ya guys. As you know guys, aku tuh kalau makeupnya itu simple. Mau zuhur guys, jadi ada suara orang ngaji, sorry ya. Aku tuh dekat sama masjid gitu tinggalnya. Aku mau pakai blush on dulu, baru aku set pakai bedak tabur, baru aku tambahin lagi ya gitu. Nih aku jadi pakai ini dari Sivana Colors yang nude blusher. Jadi aku kalau pakai blush on tuh emang kayak gitu guys. Jadi pertamanya itu aku kayak aku pakai dulu, baru aku set pakai bedak tabur, habis itu nanti aku tambahin lagi gitu. Bentar ya, cerita tadi kita pending dulu guys. Sebenarnya udah habis sih ceritanya, tinggal komentar aku aja yang belum ya. Aku ada banyak yang mau aku komentari dari kasus ini guys, yang bikin aku geram pokoknya. Yang pastinya itu geram-geram banget, kayak segeram netizen lainnya juga, kan aku netizen juga ya. Aku set dulu nih pakai bedak tabur. Jadi kalian kalau mau set pakai bedak tabur, kalian tok dulu kayak gini guys, baru kalian pakai deh gitu ya. Jangan langsung kalian timpalin, itu tuh kayak jelek ya. Jadi aku selalu kayak gini kalau pakai bedak tabur, jadi kalian bisa tiru sih biar jangan dempul. Jadi aku kalau bedak tabur tuh cuman kayak taruh di bagian-bagian yang sekiranya itu sering berminyak ya. Oke, lanjut cerita yang tadi ya, yang mau aku komentarin dari kasus ini tuh apa ya. Jadi sambilan aku ituin mata aku, jadi kita lanjut ini ya, kasus ini. Jadi yang mau aku komentari itu apa. Jadi kalau misalnya alasannya itu anak guys, jadi tuh mereka itu harusnya tuh udah menyudahi gitu hubungan mereka kalau memang alasannya itu anak.
bukan justru kayak mempertahankan hubungan mereka gitu loh. Karena kenapa? Karena si Erin itu kan kayak dia tuh berpotensi untuk mengulangi ya perbuatannya. Jadi kayak orang yang udah nggak cinta lagi sama kita itu nggak akan sudi menjaga perasaan kita guys. Ujung-ujungnya itu berantem terus, ya nggak sih? Apalagi ini ya karena perselingkuhan guys. Jadi kayak KDRT, perselingkuhan itu dua hal yang memang nggak bisa ditoleransi dalam suatu hubungan. Jadi dan ini tuh terjadi, kedua-duanya itu terjadi kepada si L guys. Dan dalam kasus mereka ini guys, yang salah itu kan si R-nya ya. Si R-nya yang selingkuh. Tapi aku bingung kok dia pula yang marah-marah ke L sampai melakukan kekerasan guys. Jadi kayak emangnya si L ini harus diam aja gitu. Kalau tahu suaminya itu selingkuh gitu, nggak mungkin kan ya. Kayaknya si R ini pengennya walaupun si L ini tahu ya, pengennya dia tuh si L ini nggak bikin ribut gitu loh. Jadi kayak pengennya tuh si L ini nggak bikin ribut, diam-diam aja, kok mana bisa ya kan. Jadi dari sini aja kita bisa menilai kalau pikirannya si R itu emang nggak bener, pikiran dia tuh salah gitu loh. Kenapa di sini aku menjalankan mereka itu menyudahi hubungan mereka? Karena kalau memang yang mereka pikirin itu adalah anak, karena di sini itu kalau mereka ribut terus nantinya, ini tuh bakalan berdampak buruk banget untuk anak mereka guys. Itu pasti berdampak pada anak ya, di segala usia, baik masih kecil ataupun udah dewasa, itu bakalan berdampak buruk banget gitu. Aku pakai yang lebih tua nih, coklat ini sedikit. Jadi coba dibayangkan kalau KDRT itu tuh bisa terulang loh, berpotensi untuk terulang, dan ini tuh harus diwaspadai banget gitu. Apalagi kalau si pelakunya itu nggak bisa merubah sikapnya nantinya. Dan as you know guys, kalau sikap itu susah banget diubah. Sikap seseorang itu nggak mudah loh untuk diubah gitu. Cuman kan kita berdoa aja ya, nggak terjadi lagi sama si L KDRT gitu. Kok udah pepotan pula nih aku. Kayak pakai tangan ya. Kita berdoa yang terbaik aja sih sebenarnya untuk si L. Sebenarnya kita emosi tuh karena kita sayang sama si L ya kan. Aku tahu kalian tuh sayang sama si L, makanya kalian tuh emosi banget pas tahu si L ini mencabut laporannya. Pasti kalian, karena kalian tuh sayang sama dia, makanya hati kalian tuh hancur pas tahu dia cabut laporannya guys. Jadi guys, orang yang melakukan KDRT guys, itu susah banget. Ini apa ya, itu bakalan terulang. Orang yang melakukan KDRT itu pasti dia itu akan menampakkan penyesalannya setelah dia melakukan KDRT itu pasti guys. Jadi karena dia tuh takut akibat buruk yang bakalan terjadi karena dia tuh melakukan KDRT itu, baik akibat buruknya itu diceraikan ataupun dipenjara, dia takut itu, makanya dia itu menyesal. Sorry ya, maksudnya aku kayak ini. Jadi pas suara orang ngajinya diam, aku lanjut lagi. Jadi dia tuh bakalan minta maaf ya, pasti setelah melakukan KDRT itu dia bakalan minta maaf, tapi harus hati-hati. Bisa jadi ini tuh karena dia tuh kayak aku bilang tadi, takut dipenjara, takut dicerain ya gitu. Makanya di sini dia tuh cepat-cepat bujuk-bujuk korbannya supaya segera dimaafin gitu. Dan pola ini itu akan bakalan terus terulang sih. Aku udah pernah baca ya, aku pernah baca kalau pola ini tuh bakalan terus tulang. Jadi pada saat kejadian menunjukkan si pelaku yang menunjukkan penyesalan, si korbannya itu kayak merasa ya nanti ya. Kita lanjut lagi ya guys, ini lagi azan, kita dengar azan dulu ya.
Udah selesai azannya guys. Jadi kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, sampai bakalan terulang. Maksudnya itu pola itu bakalan terulang. Jadi pas dia melakukan kekerasan, terus dia menunjukkan penyesalan, terus dikorbanin dulu deh. Besok gitu lagi gitu. Gitu ya terus. Itu be smart. Jadi kita jadi cewek itu harus smart. Kita tuh harus smart. Memang sih kalau kata orang-orang cinta itu buta. Tapi nggak segitunya juga kali. Kita itu masih punya pikiran, masih punya otak. Ketika kita tuh masih bisa berpikir, kita ini bukan tembok yang kalau misalnya tuh dihantam, kita tuh nggak ngerasain apa-apa. No ya. Kita tuh manusia. Kita punya jiwa. Kita punya raga. Jadi selain fisik kita tuh sakit. Selain visi kita tuh sakit, perasaan kita juga sakit. Ntar ya, aku fokus ya dulu ya. Karena aku kalau misalnya bikin ini, itu memang nggak bisa kalau misalnya aku tuh nggak fokus. Jadi aku tuh kalau bikin eyeliner tuh harus fokus guys. Oh guys, aku udah aku nih udah. Jadi aku nggak terlalu pandai bikin eyeliner guys. Jadi kayak gini aja lah ya. Jadi sampai mana tadi? Aku mau bilang kalau di sini aku melihat kalau yang bucin, yang cinta banget itu si L. Jadi kalau si R ini aku masih mempertanyakan ya apakah dia juga cinta sama si L apa enggak, dan apakah itu karena dia khilaf atau nggak mungkin lah kalau selingkuh khilaf ya. Yang namanya selingkuh itu nggak ada yang namanya khilaf guys, pasti disengaja. Jadi orang selingkuh itu karena sengaja. Jadi kalau misalnya kalian itu ada cowok terus dia selingkuh dan bilang itu khilaf, jangan percaya. Di sini aku lihat karena dari awal dia memang gak rencana sih kayaknya menjarakan si R ini. Dia cuma mau bikin si R ini itu jerah. Yang pada akhirnya tuh kalau aku lihat nggak ada jerah-jerahnya, maksudnya nggak bikin jerah loh, karena belum ditahan, maksudnya belum dia itu merasakan 1 bulan, 2 bulan ataupun beberapa minggu gitu di penjara udah dicabut laporannya guys. Jadi di sini nggak ada efek jerahnya sih kalau aku lihat. Lebih kepada sanksi sosial aja yang dia dapatkan. Dan di sini kalau sanksi sosialnya sih bukan si R aja yang akhirnya mendapatkan, tapi si L, justru si L juga akhirnya mendapatkan sanksi sosial, ya enggak sih? Jadi kayak banyak netizen yang menyerang si L juga geram karena si L mencabut laporannya, dan berujung kepada kayak banyak aku tengok konten-konten yang kayak memparodikan mereka berdua gitu. Ya tahulah ya, netizen Indonesia itu kreatif banget. Aku bisa bilang kalau cinta mereka itu bertepuk sebelah tangan guys, ya, bertepuk sebelah tangan. Jadi berawal dari netizen yang menjodohkan mereka berdua sampai berakhir ke jenjang pernikahan, itu netizen. Jadi kayak mereka tuh akhirnya baper dan jadi kayak orang nih berdua tuh baper, dan akhirnya menikah deh. Dan ada sih aku punya saran buat untuk netizen Indonesia. Jadi kayak stop menjodoh-jodohkan orang ya. Maksudnya artis di sini stop deh ya menjodoh-jodohkan, karena itu beresiko banget. Mereka tuh bakalan baper sangat itu ya, maksudnya mereka tuh berdua itu baper sangat itu udah aku yakin sih. Dan setelah nikah baru sadar deh, ternyata ini bukan cinta. Jadi mungkin ini yang dirasakan sama si R ya. Jadi kayak dia merasakan, aku nggak cinta sama dia gitu. Jadi akhirnya dia tuh berselingkuh dan terjadilah
kasus KDRT ini? Kan bisa jadi, ya kan? Karena which is aku nggak tahu ya apa yang sebenarnya mereka alami. Ya kita kan cuma bisa berandai-andai, kita kan cuma bisa nebak ya, selain sama yang kita dengar di berita-berita, yang kita dengar di media-media gitu. Apalagi nih yang belum ya? Kayaknya udah semua ya guys. Oh, lipstick belum. Wait, aku di sini pakai lipstick ini ya guys. Aku di sini mau pakai lipstick makeover. Ini dua-duanya itu Power Stay Vivid Waterlight Lip Stain. Cuma beda shade aja. Yang ini shade A03 guys. Nampak nggak sih? Nggak ya? Shade A03 Kiss Bang. Ini tuh warna merah gini. Terus yang ini, yang nude-nya ini tuh shade A08. A08 ini blush. I don't know how to read. Jadi ceritanya ini aku mau ombre guys. Antara. Aku switch aja kali ya, apa perlu ya? Apa enggak? Aku switch aja sih, kayak pengen kalian tuh tahu kayak gitu lebih jelas warnanya ya kan. Ini tuh nude-nya tuh cantik banget guys. Itu tuh cantik banget nggak sih, nampak nggak? Ini kalau misalnya aku ini ya, ini tuh cantik banget. Kalian bisa lihat kan, cantik banget. Oke, ini aku pakai yang ini ya, yang warna merahnya, yang Kiss Bang nih, A03. Di dalamnya aku mau taruh ini. Aku rayain angkat tangan aja ya guys ya. Kayaknya harus sekali lagi deh guys. Ntar aku mau pakai ini tangan aku juga biar kalian nampak, lihat merahnya itu seperti apa sih. Nih. Cantik kan? Dan kalau misalnya aku blend, dia tuh kayak gini. Kalian bisa bayangkan ya. Kalau misalnya tadi di bibir aku nggak terlalu nampak di kamera, di sini nampak ya kan. Kayak bakalan secakep apa kalau kita ombre. Dan ini juga dua-dua ini tuh, itu tuh cocok juga kalau misalnya kita pakai single. Jadi kalau misalnya for daily kalian nggak mau ombre, kamu pakai dia sendiri, ini juga cakep banget ya. Oke. Aku rasa sekian dulu ya guys, kita bahas masalah KDRT. Soalnya makeup aku pun udah selesai guys. Jadi ini aku mau semprot dulu for finishing. Jadi aku mau set dia pakai setting spray dulu ya. Nampak gak sih? Enak banget. Ini looknya lumayan. For daily ini lumayan banget sih. Jadi kalau misalnya ke acara formal juga lumayan ya kan guys. Oke guys, nah sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye bye, see you in the next video.